wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melakukan belajar dengan baik, sehat walafiat, dan selalu bersyukur kepada Allah karena atas rahmatnya kita dapat bertatap muka kembali, diberikan kesehatan. Pada masa seperti ini jangan melupakan 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Siapa yang mau memimpin doa sebelum belajar? Harus laki-laki, karena laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Zikri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baik. Kemudian sekarang ibu mau mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Aini ada, Dali, Danisa, Zikri, Rafid, Sonaji ada, Tio, angkat tangannya yang hadir, Vira, kemudian Zia ada, Zesta. Baik, alhamdulillah semuanya hari ini hadir ya. Alhamdulillah, semoga memang selalu diberikan kesehatan dan tidak malas ya untuk belajar. Nah, sekarang sudah siap belajar belum? Nah, kalau sudah siap belajar, mari kita keluarkan alat tulisnya, kemudian duduk rapi, kemudian siapkan mata, telinga, dan tubuh kita yang lain untuk melakukan pembelajaran supaya pembelajarannya konsentrasi, fokus, dan dapat memahaminya dengan baik dari awal hingga akhir ya. Nah, hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Hari ini kita akan belajar kegiatan ekonomi, cerita fiksi, serta jenis pekerjaan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Kalau begitu kita langsung saja belajar ya. Sudah siap? Are you ready? Ready. Semangat. Sekarang ibu minta kalian buka buku paket halaman 185. Buka ya. Mana? Dali bawa bukunya. Zesta, silahkan dibuka ya. Ayo fokus. Belajar dulu sekarang. Mainnya nanti ada waktunya ya. Sudah dibuka? Coba di halaman 185 kalian melihat gambar apa?
Gambar apa? Ikan, betul, ada ikan. Kemudian apa lagi? Ada bapak-bapak, ada ibu, ada anak, betul. Nah, sekarang ibu mau tanya, kira-kira itu ada di mana ya? Di pantai, betul. Kira-kira masyarakat yang hidupnya di pantai, kira-kira pekerjaannya apa ya? Di gambar tersebut ada ikan. Pekerjaan apa yang dapat menghasilkan ikan? Cung, nelayan, betul ya. Betul, yang masyarakat yang hidup di pantai ataupun laut, yang dekat dengan pantai atau laut, pasti mayoritas yang bekerjanya adalah nelayan. Kemudian lihat halaman selanjutnya ya. Ada apa di situ di buku tersebut di halaman selanjutnya? Ada bacaan. Nah, sekarang coba bacalah cerita tersebut yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke. Bacanya dimulai dari sekarang. Sudah selesai membacanya? Baik, bagus, pinter ya anak-anak ibu. Sekarang kalau sudah membacanya, silakan buka halaman selanjutnya. Lihat, ada hadiah untuk kalian. Hadiah untuk menambah pengetahuan dan ilmu kalian. Ada apa coba? Iya, soal, betul. Nah, soal tersebut dari 1 sampai 5 itu isinya berasal dari teks yang dari bacaan yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Betul. Nah, sekarang kalian isi jawaban pertanyaan tersebut, jawab dengan baik dengan teliti dari teks di atas tadi ya. Ibu beri waktu berapa menit ya? 10 menit ya. Gunakanlah waktu dengan baik dan efisien agar menjadi orang yang disiplin. Betul? Betul. Nah, ayo dimulai dari sekarang, silakan kerjakan. Wah, Dali sudah, Zia sudah, Sanaji, Zikri, Masya Allah, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita diskusikan secara klasikal ya. Siap-siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, adalah mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Siapa yang nomor 1? Zezda, ya, baca nomor 1 jawabannya apa? Betul ya, cerita yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas tersebut disebut cerita fiksi karena merupakan cerita rakyat yang dibuat oleh pengarang sesuai dengan imajinasinya. Pintar. Kemudian yang kedua siapa? Pertanyaannya, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas? Siapa, Cung? Tio.
Silahkan Tio. Betul. Yang lain betul? Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ada kakek, ada nenek, dan ikan mas. Pintar, cerdas insya Allah. Kemudian yang nomor 3. Pertanyaannya adalah bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Sekarang siapa? Vira, silakan Vira. Baik, tepuk tangan untuk Zesta, Vira, dan Tio yang sudah menjawab pertanyaannya. Ya, yang nomor 3 itu adalah menjelaskan watak tokoh. Watak kakek itu adalah penurut, karena dalam cerita tersebut kakek menuruti segala kemauan sang nenek. Yang kemudian nomor 2 adalah nenek itu memiliki sikap yang serakah, tidak pernah puas atas apa yang telah nenek miliki. Tuh. Nah, kalian dan kita semua tidak boleh seperti itu ya. Kita harus merasakan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan semuanya kepada kita, apa yang kita miliki sekarang, bahkan kesehatan, umur, uang, kalian bisa datang ke sekolah, bisa membeli buku dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur, tidak boleh serakah. Pintar. Kemudian sekarang ke nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Coba ibu boleh nggak ya, pengen Son Aji yang jawab. Betul ya. Kita tidak boleh serakah. Yang dibilang ibu tadi bahwa kita harus bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, pintar ya. Tepuk tangan untuk Sang Aji. Kemudian nomor 5, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Coba siapa yang mau menjawab? Acungkan tangan. Siapa? Zikri, silahkan. Masya Allah, pintar sekali ya Allah, cerdas ya. Tepuk tangan untuk Zikri, sudah berani memberikan jawabannya. Nah, tadi pertanyaannya apa? Sikap apa yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan? Apa tadi kata Zikri? Serakah, betul ya. Dari cerita tersebut kita tahu bahwa kita jangan menjadi orang yang serakah. Ya, kita harus peduli kepada orang lain walaupun kita sudah punya segalanya, kita tidak boleh sombong juga. Kita harus memberi apapun yang kita punya kepada yang haknya. Misalnya kita memiliki rezeki yang lebih, kita tidak boleh lupa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Siap berbagi? Pintar.
Nah, tadi di dalam pertanyaan tadi ada tokoh ya. Di dalam suatu cerita itu pasti terdapat tokoh. Tokoh itu adalah pelaku di dalam suatu cerita. Nah, di dalam cerita itu terdapat tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan ya. Tokoh utama itu adalah tokoh yang berperan penting pada suatu cerita. Tokoh tambahan atau pembantu ini adalah tokoh penunjang yang akan membantu dan akan menemani tokoh utama untuk memainkan ataupun memerankan suatu cerita. Tokoh juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Nah, tokoh antagonis itu adalah tokoh yang memiliki watak jahat. Coba contoh tadi yang memiliki watak tokoh jahat itu siapa di dalam cerita tadi? Di dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas. Nenek, betul, karena nenek adalah orang yang serakah. Lalu kemudian tokoh protagonis siapa? Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, memiliki sikap baik dan disenangi oleh pembaca. Siapa tadi dalam cerita tadi? Kakek. Kakek adalah penurut. Jadi di dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas yang memiliki peran tokoh antagonis adalah nenek dan tokoh protagonis adalah kakek. Pinter. Kemudian sekarang buka halaman 188. Ada tabel. Tabel tersebut diisi oleh tentang tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita Nelayan dan Ikan Mas tadi. Sebutkan siapa saja tokohnya, siapa yang menjadi tokoh utama, dan siapa tokoh pembantu atau tambahan. Kemudian siapa yang menjadi tokoh antagonis dan siapa yang menjadi tokoh protagonis. Ibu beri waktu 10 menit ya. Sudah? Nah, mari kita bahas secara klasikal bersama-sama ya. Nah, tadi Ibu katakan tuliskan tokoh utama. Tokoh utamanya siapa? Kakek dan Ikan Mas. Kemudian yang kedua adalah tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah nenek. Kemudian tokoh protagonis dalam cerita tersebut adalah siapa? Kakek dan Ikan Mas. Kemudian tokoh antagonisnya siapa? Sudah pasti adalah nenek, karena nenek adalah yang serakah, tidak pernah puas atas keinginannya. Baik, Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Pintar-pintar ya, Masya Allah anak ibu ya. Selalu sering belajar, selalu sering baca-baca, selalu sering latihan, karena supaya menjadi anak yang cerdas, solih-solihah ya. Kita semangat terus belajarnya. Nah, berbicara tentang tadi, tentang kehidupan di pantai adalah pekerjaan nelayan. Coba sekarang Ibu mau bertanya, nelayan itu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ya. Nelayan itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu ikan. Nah, Ibu mau menjelaskan dulu pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa dan menghasilkan jasa itu apa.
Pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah sudah pasti pekerjaan yang menghasilkan suatu barang. Misalnya peternak menghasilkan apa? Menghasilkan daging, menghasilkan susu, ya, menghasilkan telur. Kadang-kadang yang peternak ayam, kalau peternak domba mah menghasilkan wool, bisa ya. Nah, kalau misalkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya dokter, ya. Dokter kan tidak menghasilkan barang, tetapi membantu orang-orang sakit untuk sembuh. Nah, sekarang buka halaman 150. Dalam halaman tersebut terdapat ayo mencoba dan ada suatu tabel. Nah, sekarang silahkan isi tabel tersebut. Nah, pekerjaan yang ditekuni masyarakat di sekitar kalian, misalnya ada tadi kata ibu peternak, bisa ada petani, bisa, dan lain sebagainya ya. Dan bisa juga dokter, guru, dan lain sebagainya. Silahkan cari 5 pekerjaan, kemudian kelompokkan pekerjaan tersebut apakah masuk ke dalam kelompok pekerjaan yang menghasilkan barang atau ke dalam kelompok yang menghasilkan jasa. Silakan. Sudah selesai? Baik, kalau begitu semuanya sudah selesai. Coba kalau sudah selesai, angkat kedua tangan. Coba ibu lihat. Alhamdulillah sudah semua. Nah, siap. Sekarang tabel nomor 1. Siapa yang mau menjawab? Nomor 1 Danisa, silakan. Pertama untuk Danisa. Ya, kata Danisa, ada pekerjaan yang ditemani masyarakat itu ada petani, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Tadi petani bisa menghasilkan apa? Padi, betul. Kemudian selanjutnya siapa? Rafid, silakan. Betul, yang nomor 2 adalah bisa peternak, yaitu menghasilkan barang, yaitu contohnya telur, daging, wool, dan lain sebagainya. Masya Allah, pintar. Kemudian yang nomor 3 siapa? Aini mau, silakan. Baik, betul? Betul, tepuk tangan. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat menurut Aini ada dokter, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pintar. Selanjutnya siapa lagi? Tio, boleh silakan. Betul, perajin ya yang menghasilkan barang. Kemudian siapa lagi? Sanaji, silakan. Betul, guru itu menghasilkan jasa ya, yaitu memberikan ilmu yang ilmunya itu dapat dirasakan oleh para muridnya. Kemudian satu lagi siapa? Zikri, silakan. Betul ya, seorang penjahit itu menghasilkan jasa, yaitu menjahitkan baju orang lain. Masya Allah, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Kita tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, ada di halaman selanjutnya yaitu ayo renungkan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, di halaman ini kalian silakan kerjakan di rumah, ayo renungkan dengan kerjasama dengan orang tua. Silakan ibu atau ibu ayah atau mama papa atau mama bapak tolong bimbing adik atau kakak untuk mengerjakan soal ini atau tugas ini karena merupakan tugas kerjasama dengan orang tua. Baik. Nah, alhamdulillah ya tidak terasa pembelajaran sudah mau berakhir. Nah, ayo kita sama-sama simpulkan atau belajar apa sih dari tadi? Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Kita belajar apa hari ini? Zestra, silakan. Betul ya Zestra. Hari ini kita sudah belajar cerita fiksi, cerita nelayan dan ikan mas. Betul ya. Kemudian apa lagi? Aini. Betul. Jenis-jenis pekerjaan ya. Apakah ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan pekerjaan. Masya Allah, betul. Kemudian jangan lupa dikerjakan tugasnya yang tadi ayo renungkan dengan kerjasama dengan orang tua. Besok ibu akan periksa pekerjaan kalian apakah sudah selesai atau belum ya. Jika ada yang belum, ibu akan memberikan sanksi. Terima kasih, ibu tutup pembelajaran hari ini. Mari kita membacakan lafaz hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang memimpin doa pulang? Tadi kan sudah Zikri yang berdoa sebelum belajar. Sekarang sesudah belajar, siapa? Tio. Silakan Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sampai bertemu besok.